Halo para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan Anda sekalian bersama saya Dr. Tomarius, psikiater di Manado. Saya undang saudara sekalian untuk memperhatikan video saya yang edisi 21 dan 22 2 minggu yang lalu, di mana pada edisi 21 berbicara mengenai psikosis, suatu gangguan jiwa berat. Ya, minta maaf ya, gangguan jiwa berat itu yang bisa baik kalau dia psikosis, bisa kawin, bisa kerja. Sedangkan gangguan jiwa berat yang lainnya namanya skizofrenia yang sulit baik sehingga sulit kerja dan sulit menikah dan lain sebagainya. Kalaupun dia nikah yang berat itu, dia dinikahkan biasanya oleh keluarga ya. Nah sekarang saya akan membahas mau arah kemana ini dua gangguan ini, mau menjadi apa nanti kelak. Jadi tolong diikuti baik-baik supaya dapat berguna. Pertama, ketika pasien dengan ngamuk-ngamuk masuk di dalam instalasi gawat darurat rumah sakit jiwa, ya UGD, di sini Dr. Ratu Buisang, saya direktur di sana. Dia ngamuk-ngamuk. Ngamuknya makin dahsyat, makin hebat, makin cepat dia sembuh. Daripada yang diam-diam, duduk-duduk, tenang-tenang, itu susah sembuh. Ya, jadi yang ngamuk-ngamuk, tendang, maki-maki, telanjang, tumbuk orang maupun kelaya, dia itu kalau ditangani dengan baik, dengan obat-obat yang baik, suntikan tentunya ya, dia akan lebih mudah sembuh dibanding dengan yang diam-diam. Kenapa? Karena dalam dia mengamuk mungkin 3-4 hari masih mengamuk, dia sudah diam. Kalau yang diam-diam ini susah, dia akan lama diam-diam ya. Biasanya ngamuk-ngamuk itu psikosis, yang tidak mengamuk itu skizofrenia. Kedua, kita mesti mengenal umur pertama kali sakit. Semakin muda dia pertama kali sakit, semakin jelek prognosa. Karena gangguan jiwa ini mulai dari bayi, ada dari kandungan, begitu lahir ya autisme, ada macam-macam lagi, Asperger syndrome, Down syndrome. Nah ini saya psikiater umum, ada lagi yang psikiater anak dan remaja di Manado ini, kawan kita Dr. Rini Liando. Itu punya spesialisasi tersendiri mengenai gangguan jiwa pada anak. Jadi dari anak kecil sudah ada gangguan jiwanya, dari dilahirkan sudah ada autismenya dan lain sebagainya. Merangkak naik dia dewasa sampai tua, ada gangguan jiwa juga sampai tua-tua. Tapi hanya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi umur pertama kali sakit. Kalau dia makin muda, maka perjalanan jiwa lebih buruk dibandingkan orang tua misalnya yang sudah 50 tahun, 60 tahun baru dia sakit jiwa, itu lebih bisa cepat sembuh ya. Terus ketiga, riwayat perjalanan penyakit. Apakah sakit ini pertama kali, kedua kali, atau sudah sering-sering sakit? Apakah dia berawat jalan atau rawat nginap? Kalau misalnya ke rumah sakit Ratu Buisang di sini, apakah pasien itu dirawat nginap berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau berapa hari saja ya? Berapa kali dia sudah masuk? Waktu keluar dalam keadaan sembuh tidak? Nah itu perlu diperhatikan. Keempat adalah faktor pencetusnya. Ada atau tidak faktor pencetusnya? Faktor artinya begini, sudah ada bakat dalam diri seseorang, begitu masalah sedikit saja dia meletus. Nah itu namanya faktor pencetus. Ibaratnya air ini sudah penuh, diteseti satu ada luber semuanya. Misalnya dia marahnya, dia sudah lama pendam-pendam, dimarahin dia diam, biar dia salah, disalahkan tidak apa-apa. Tapi dia biar benar, dia tetap dipersalahkan. Dia sudah, bukan saya punya salah, tapi tetap orang mempersalahkan dia. Jadi dia sakit hati, dia pendam. Satu kali ada satu masalah kecil, menetes air sudah penuh, satu tetes air luber, jadi gila. Ya. Jadi ada faktor pencetusnya. Faktor pencetus, saya kasih contoh lain, misalnya anak muda yang sering balapan di Manado, luar biasa itu, kalau truk tabrakan, kakinya patah, masuk di rumah sakit,
terpaksa dipotong ini kakinya karena patah. Dan sudah sadar bahwa dia ingat, wah saya tidak punya kaki lagi, 1 atau 2 kakinya rusak. Waduh, saya punya masa depan bagaimana? Lama-lama dia jadi gangguan jiwa. Itu faktor pencetus yang bermakna signifikan, precipitating factors, signifikan ya. Tapi yang tidak signifikan, misalnya satu gadis punya 3 kucing remaja ya, gadis remaja biasa serang kucing mungkin ya 16-17 tahun. 3 kucingnya di satu motor melintas, mati kucingnya satu. Dia ingat itu kucing satu sampai dia sakit jiwa berat gitu. Artinya putri yang punya kucing 3 ini pembawa gen dari gangguan jiwa ini ada. Karena misalnya kalau kita jatuh cinta benar-benar sayang sama kita punya pacar, kita punya kekasih, lantas kita diputuskan memang betul-betul sakit. Nah itu faktor pencetusnya itu bermakna. Tapi diam-diam ada orang yang jatuh cinta sama istrinya orang, lama-lama jadi tidak waras. Nah, itu artinya faktor pencetusnya tidak bermakna. Yang faktor pencetus bermakna itu prognosisnya baik. Kemudian kepribadian premorbid, kepribadian sebelum sakit. Sebelum sakit apa bukan orangnya. Kalau orangnya periang kemudian jadi pendiam, maka sesudah sembuh dia kembali harus jadi periang. Atau kebalikannya, orangnya pendiam kemudian sakit dia jadi periang, suka tertawa gembira, nanti kalau dia sembuh dia akan kembali jadi kepribadian pendiam. Ya, itu juga ditentukan. Jadi selama dia orangnya pendiam, selama dia ceria terus, berarti dia masih sakit gitu. Sedangkan orang yang periang, selama dia diam-diam terus, berarti dia masih sakit, masih perlu dikasih obat. Yang berikutnya, yang kelima, riwayat sakit jiwa dalam keluarga, ada atau tidak? Yang mempunyai riwayat sakit jiwa dalam keluarga tentu mempunyai potensi yang lebih besar untuk kena sakit jiwa. Karena itu bapak, ibu, mawas, putra-putri Anda harus diperhatikan juga. Bukan hanya diabetes, hipertensi, kanker, ada penyakit-penyakit leukemik atau hemofilia atau budo atau penyakit budo ya, atau penyakit-penyakit yang menurun. Juga penyakit jiwa perlu diselidiki dan keluarga supaya cucu nanti anaknya juga sehat-sehat. Seringkali keluarga malu mengakui kalaupun ada dia punya riwayat sakit jiwa dan keluarga. Seringkali keluarga tidak mau mengakui. Jadi bagaimana taunya? Kita pancing aja. Kenapa harus ditekan? Karena ini menuju ke prognosa nanti. Dokter memerlukan informasi itu. Jadi saya biasa bilang, Pak atau Ibu, kalau ada coba ingat dulu ya, dari pihak papa mamanya naik ke dari punya kakek neneknya, opa oma, begitu pun pihak ibu, begitu pihak mama. Ada nggak dia sepupu, apa dia om, dia tante ada. Ya kalau ada berarti kurang baik. Kalau tidak ada ya. Tapi tidak berarti punya keturunan lantas pasti sakit jiwa, tidak. Misalnya orang diabetes, mamanya diabetes, bapaknya diabetes, anaknya diabetes, cucunya sadar bahwa dia keturunan ini, dia jaga baik makanannya, jaga teratur, makan tidak kenyang-kenyang. Dia biarpun ada keturunannya, dia tidak sakit diabetes. Begitu juga orang yang sakit jiwa punya keturunan, dia melatih untuk kecewa, melatih sering-sering. Karena anak-anak, apalagi anak-anak tunggal, anak yang dimanja, anak satu-satunya laki-laki, satu-satunya perempuan yang diharapkan, itu sangat manja sama orang tuanya. Jarang mereka dikecewakan, semuanya diberikan apa yang dia minta. Akibatnya apa? Dalam hidupnya nanti tidak semua masyarakat mau memberikan dia. Karena ini yang selalu dimanjakan, tumbuh egois ya. Dia mau dimengerti karena seperti orang tuanya memperlakukan dia. Dia sulit mengerti orang lain. Sebaiknya untuk kita mengerti orang lain daripada kita minta dimengerti. Tapi kalau obat yang selalu dimanja, dia mengharapkan seperti orang tuanya. Orang tuanya memberi dia, gurunya dia harus menang, teman-temannya dia harus jago, dia menang. Kekasihnya, suaminya nanti, istrinya nanti, dia harus diberi. Kalau tidak, ya ribut lagi. Ya. Berikutnya,
Ya, sebenarnya disangkal. Nanti kalau saya gertak sedikit, Pak atau Ibu, kalau yang punya keturunan, obatnya lain. Yang tidak punya keturunan, obatnya lain. Baru mereka pikir-pikir. Baru, oh iya, ada orang opa yang sakit, ada dia punya paman. Kawin tidak? Kalau dia bilang kawin, kerja bisa bekerja sesuai itu, bisa kerja. Berarti baik, itu prognosanya itu baik. Itu berarti pamannya itu psikosis saja. Psikosis itu bisa sembuh, walaupun sewaktu-waktu dia bisa kambuh lagi. Kalau dia menghadapi masalah yang berat, dia tidak bisa tanggulangi, ya. Kepatuhan berobat. Nah, ini kepatuhan berobat. Ya harus patuh berobat, karena ini penyakit lama, tentu minum obat lama. Ada yang baru ini baru 5 hari dia ribut-ribut ini, tapi sebelumnya sudah ada ini, Bu, atau kurang tidur, mulai marah-marah. Tanda-tanda pre-psikosis itu sudah ada. Dia mulai bentuk badannya aneh, kepalanya jadi besar, suka marah-marah, sedikit tersinggung, sedikit berontak. Nah, itu sudah 5 bulan aneh-aneh, tapi baru 5 hari menonjol keras, baru dibawa ke dokter. Jadi kepatuhan berobat itu pentingnya. Ketujuh, keuangan keluarga. Nah, keuangan keluarga juga ini sangat penting, karena zaman sekarang ini ada obat-obat yang sangat modern, bagus-bagus, yang mempunyai potensi penyembuhannya sangat tinggi, ya. Walaupun misalnya psikosis, hampir pasti dia sembuh. Tapi kalau dia schizofrenia, dia bisa sembuh sampai 80%. Dia tadinya sudah di kamar mengurung diri, bisa keluar bermain. Kalau nanti diajar salat lagi, bisa dibawa naik haji juga bisa. Bisa dibawa keliling dunia juga bisa, asal obatnya terus. Nah, itu obat-obat yang baru, namanya obat-obat atypical antipsikotik atau non-typical. Sedangkan yang khas namanya typical. Obat-obat tipikal ini obat-obat yang murah, obat-obat yang kita pakai di sini, umumnya obat yang tipikal, tapi baik juga khasiatnya. Hanya murah dan ya efek sampingnya lebih banyak daripada obat-obat yang baru, ya. Ya, tapi kita tidak usah paksakan keadaan dalam keadaan sulit sekarang ini. Kemudian penerimaan keluarga. Kalau dia diterima dalam keluarga, itu sangat-sangat menunjang. Dihargai sebagaimana orang biasa, kita dihormati dia, diberikan makanannya, diurus, diperhatikan. Nah, penerimaan keluarga itu, ada kali keluarga tidak mau menerima, dia disingkirkan aja. Di zaman dulu orang sakit jiwa ini disingkirkan, ditaruh di kurungan jauh-jauh, bahkan di borgol, dipasung, ya. Itu kemudian pendidikan. Diharapkan pendidikan yang tinggi, dia bisa lebih mengerti dari pendidikan rendah, tapi tidak mutlak. Karena ada orang juga pendidikannya rendah, tapi karena dia sifatnya menerima saja, tidak. Kalau pendidikan tinggi kan obat ini, dia cari lagi buku, dia baca referensinya, sering banyak bertanya, itu haknya tidak apa-apa. Tapi kali-kali dia intervensi dokter terlalu jauh, sehingga biarpun kita berikan penjelasan, dia tetap sulit mengerti, ya. Kemudian tanggung jawab pribadi, ya. Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial. Jadi dia punya tanggung jawab pribadi, saya mau jadi apa, tujuan hidup saya bagaimana, saya harus mengabdikan hidup saya kepada siapa, anggota keluarganya, untuk negara, bangsa, teman-teman, dan lain sebagainya, tujuan itu. Dan tanggung jawab sosialnya, bagaimana peranan sosialnya yang dia mainkan nanti dalam kehidupan ini, ya. Nah, itu ada 10 kriteria bagaimana kita melihat antara prognosa psikosis yang bisa sembuh dan schizofrenia yang sulit sembuh. Tapi psikosis kalau tidak diperhatikan baik-baik juga bisa dia susah sembuh. Jadi namanya psikosis kronis. Yang ada di jalan-jalan itu 2 saja, ya. Psikosis gelandangan kronis dengan schizofrenia gelandangan kronis. Ditambah yang terakhir, keinginan pasien untuk sembuh. Keinginan pasien yang sungguh-sungguh mau sembuh itu sangat membantu, dan itu didukung. Ya, saya kira itu cukuplah sekian. Ada 10 kriteria menunjukkan prognosa ke depannya. Ada banyak lagi, tapi kita itu sudah lebih spesialistis. Karena itu kita sudahi sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.